Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firiani. Saya dari kelas manajemen J dengan nomor induk mahasiswa 3402190301. Baik, di pertemuan ke-9 dengan materi perkuliahannya menghitung reliabilitas. Reliabilitas atau reliability atau keterpercayaan menunjukkan pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada tulisan ini, kita hanya membatasi membahas mengenai reliabilitas internal saja. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua atau split hope. Menurut Sakar, secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk. Keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik. Gunakan teknik belah dua split hope. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. 2. Pisahkan instrumen genap dan ganjil. Ketiga, hitung skor total instrumen genap dan instrumen ganjil. 4. Buat rekapan total skor ganjil genap. 5. Hitung korelasi genap dan ganjil. Menampilkan data analisis, klik kanan di area menu ribbon, klik Customize Quick and Ins Analysis Toolpath, Go Checklist OK. Kemudian memulai menghitung, klik Data Analysis, Correlation, Input Range, Checklist Label in, Please Row, pilih Output Range dan klik OK. Kemudian saya akan mempraktekannya. Untuk judul skripsinya masih sama dengan yang kemarin. Kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli, penelitian pada 20 toko di Ciamis. Yang pertama X1 kualitas pelayanan, yang kedua X2 jumlah pengunjung, dan Y diganti menjadi bukan jumlah pembeli, menjadi reliabilitas Y. Untuk judulnya sama seperti yang kemarin. Di sini ada X1 kualitas pelayanan, X2 jumlah pengunjung, dan Y jumlah pembeli. Mari kita mengerjakan yang pertama, yaitu reliabilitas X1, yaitu kualitas pelayanan. Di sini kosong. Untuk menampilkan data-datanya dari yang kemarin, kita copy paste saja untuk menentukan mana yang ganjil dan mana yang genap. Kita di sini blok saja. Kita tinggal copy, kemudian dipaste di sini. Ini tabelnya dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk tabel ganjil. Kemudian untuk tabel genap kita copy lagi dari sini.
dan ini untuk tabel genap. Di sini kita akan menghilangkan untuk kolom-kolom yang genap. Kemudian yang ini sisakan hanya kolom yang genap saja. Di sini kita membuat rekap nilai ganjil dan genapnya. Maaf, rekap total. Untuk mengetahui yang ganjil, kita isi saja sama dengan, kemudian klik di total score yang ganjil, kemudian enter. Sisanya tinggal tarik saja ke bawah. Untuk digenap sama, lakukan seperti yang tadi diganjil. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu menghitung reabilitas di jumlah pengunjung. Yang pertama, di sini datanya seperti yang tadi, yang di sini ganjil dan yang ini genap. Kemudian kita akan merekap nilai ganjil dan genapnya. Rumusnya sama saja seperti tadi. Sisanya tinggal tarik saja ke bawah ya, biar cepat. Kemudian untuk menentukan data analisisnya, klik pada data, kemudian data analisis, kemudian correlation, lalu ini blok, kemudian kita di kolom yang ini, lalu oke. Ini akan muncul hasilnya. Jadi kesimpulannya, angka reabilitas pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,78, artinya kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik atau bisa diterima. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mencari nilai reabilitas Y di jumlah pembeli. Datanya sama, yang sini ganjil dan genap. Di sini akan melihat rekap nilai untuk ganjil dan genap. Rumusnya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Maaf, ulangi.
kemudian ini hasilnya. Jadi kesimpulannya, angka yang diperoleh reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,80, artinya kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik atau bisa diterima. Mungkin sekian yang dapat saya kerjakan dan sedikit jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.